Coba, kalian bayangin sebentar. Kalian lagi tidur nyenyak. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Udara tiba-tiba jadi lebih dingin dari biasanya. Mata kalian masih berat banget, rasanya cuma pengen narik selimut tebal dan lanjut tidur. Tapi, entah kenapa, di tengah kesunyian kamar itu, insting kalian berteriak ada yang salah. Kalian ngerasa ada sepasang mata yang lagi natap kalian tajam. Tepat dari ujung kasur. Nggak bergerak. Cuma menatap ke arah kalian dalam gelap. Kalau kalian pernah ngalamin hal kayak gitu, coba komen di bawah sekarang juga. Kasih tahu gue rasanya gimana. Karena apa yang dialami Raka, tokoh utama dalam cerita kita kali ini, jauh lebih parah dari sekadar dilihat dari ujung kasur. Cerita ini tentang Raka. Dia ini tipikal anak rantau zaman sekarang. Kalian tahulah gimana kerasnya hidup jauh dari orang tua. Raka kerja banteng tulang di pabrik dari pagi sampai malam. Otaknya disetting murni buat mikirin realita, bayar cicilan, dan gimana caranya kirim uang ke kampung. Buat Raka, setan, hantu, atau hal-hal gaib itu cuma dongeng buatan orang zaman dulu buat nakut-nakutin anak kecil yang rewel. Logikanya terlalu kuat untuk percaya yang begituan. Suatu hari, karena kontrak-kontrakan lamanya habis dan harganya naik gila-gilaan, Raka terpaksa pindah. Dia nemu sebuah kos-kosan di kampung pinggir kota. Kalian bisa bayangin lokasinya. Masuk gang sempit yang cuma muat satu motor. Kiri kanannya tembok kusam. Ujung gangnya berbatasan langsung sama kebun bambu yang rimbun banget, sampai sinar matahari aja susah nembus masuk. Bangunan kos-kosan itu tua banget. Bentuknya letter L, memanjang ke belakang. Cat temboknya yang dulunya putih sekarang udah berubah jadi kuning kecoklatan, terkelupas di sana-sini. Lorongnya selalu terasa agak gelap meski di siang bolong. Udara di situ selalu terasa lembab dan anyep. Tapi Raka nggak peduli. Kenapa? Karena harganya miring parah. Buat anak rantau kayak dia, harga murah adalah segalanya. Sisanya bisa diatur pakai logika. Sore menjelang maghrib waktu Raka pertama kali datang bawa koper besarnya. Dia disambut sama bapak kos. Namanya Pak Narto. Bapak tua ini perawakannya kurus, pakai peci miring, dan wajahnya entah kenapa selalu kelihatan sangat lelah. Kantung matanya hitam dan dalam. Pak Narto nuntun Raka ke kamar paling ujung. Nomor 7. Posisinya paling mentok, berbatasan. Langsung sama tembok pembatas kebun bambu di belakang. Suara kunci diputar terdengar kasar. Klek, ceklek. Pintu kayu itu terbuka, ngeluarin bau khas ruangan yang lama nggak dihuni. Bau debu, kapur barus tua, dan ada sedikit bau tanah basah. "Ini kamarmu, Nak Raka," kata Pak Narto. Suaranya serak, kayak orang yang jarang ngomong. Kamar ini udah kosong setengah tahun, tapi semuanya masih bagus. Kasur, meja, dan lemari jati di sudut itu. Raka masuk, mengedarkan pandangan. Matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Ada sebuah lemari kayu jati kuno. Warnanya coklat tua nyaris hitam. Ukirannya rumit, khas zaman dulu, dan di salah satu pintunya menempel sebuah cermin oval besar. Pinggiran cermin itu udah mulai menghitam karena jamur dan flek-flek usia. Raka ngangguk puas. "Makasih, Pak. Bagus kok kamarnya. Cukup buat saya." Tapi Pak Narto belum beranjak pergi. Dia berdiri di ambang pintu, tangannya memegang gagang pintu erat-erat. Dia menatap Raka dengan tatapan yang sulit diartikan. Agak kasihan, tapi juga waspada. "Satu aja pesan Bapak buat kamu, nah." Pak Narto menurunkan nadanya nyaris jadi bisikan pelan. "Kalau kamu kebangun tengah malam, apalagi jam 3 ke atas." Pak Narto menelan ludah. "Jangan pernah perhatikan cermin di lemari jati itu lebih dari 5 detik. Ingat pesanku, nak, jangan lebih dari 5 detik. Kalau kamu lihat ada yang aneh, langsung tutup matamu atau buang muka." Raka terdiam sebentar. Di kepalanya, dia tertawa keras.
Paling akal-akalan orang tua aja biar gue nggak aneh-aneh, atau biar gue nggak ngerusak perabotan tua kesayangannya. Raka tersenyum tipis. Senyum meremehkan khas anak muda kota yang merasa paling tahu segalanya. Siap, Pak. Aman. Saya juga kalau malam-mah langsung molor, kecapekan kerja. Pak Narto nggak membalas senyum itu. Dia cuma mengangguk pelan, menunduk, lalu menarik kenop dan menutup pintu kamar. Meninggalkan Raka sendirian. Di dalam kamar, Raka duduk di tepi kasur yang sedikit berdebu. Dia mengusap wajahnya yang kasar. Dalam hati dia bergumam sendu. Gue kesini buat kerja, bukan buat main dukun. Maaf ya Bu, Raka belum bisa pulang, uangnya belum kumpul. Beban hidupnya terasa jauh lebih nyata dan menakutkan daripada ancaman hantu manapun. Dia rindu ibunya di kampung, tapi ego dan tuntutan hidup memaksanya bertahan menelan sepinya kota ini. Raka mulai membongkar kopernya. Saat menyusun baju ke dalam lemari, matanya sesekali melirik ke arah cermin di pintu lemari jati itu. Nggak sampai 5 detik, dia memalingkan wajah. Bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu hal bodoh. Malam pertama berjalan sangat biasa. Raka tidur pulas tanpa mimpi. Nggak ada suara aneh. Nggak ada suhu yang tiba-tiba anjlok. Nggak ada bayangan yang lewat di ekor matanya. Besok paginya, Raka bangun dengan perasaan segar. Matahari pagi menembus celah ventilasi di atas pintu. Raka meregangkan badannya dan tersenyum sinis. Tuh kan, mitos doang. Orang tua emang suka lebay, batinnya puas. Dia mandi, memakai baju rapi, menyemprotkan parfum, siap untuk menantang hari di tempat kerja. Sebelum keluar kamar, dia melangkah ke arah lemari jati itu buat ngambil jaket kesayangannya. Tangannya meraih gagang pintu lemari yang terbuat dari kuningan pudar. Dia menariknya pelan. Engsel pintunya berderit panjang. Krit! Suara gesekan kayu tua yang bikin ngilu telinga. Raka mengambil jaketnya. Tapi, waktu dia hendak mendorong pintu lemari itu untuk menutupnya, gerakannya terhenti kaku. Matanya menangkap sesuatu. Ada sesuatu yang menyangkut di engsel bagian bawah pintu. Raka berjongkok. Alisnya bertaut tajam. Dia menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas di sudut bawah yang agak remang itu. Itu bukan gumpalan debu, bukan juga benang hitam dari bajunya. Itu sehelai rambut, rambut hitam, sangat tebal dan panjang. Lebih panjang dari lengan Raka. Jantung Raka berdetak sedikit lebih cepat, meski otaknya dengan keras berusaha menolak kepanikan. Perlahan, dia mengulurkan tangannya, memungut helaian rambut itu dengan ujung 2 jarinya. Saat kulitnya menyentuh rambut itu, ada rasa dingin yang aneh merambat ke jarinya. Sedingin es. Dan yang bikin napas Raka tercekat. Yang bikin logikanya seketika buntu, rambut itu basah. Basah, as berlendir, dan memancarkan bau yang sangat menyengat hidung. Bau anyir darah yang sudah mengering bercampur bau bunga melati yang layu dan busuk. Raka menatap rambut panjang di jarinya. Pikirannya berputar keras. Kamar ini sudah kosong setengah tahun. Dia sendiri berambut cepak. Dan yang paling penting, tidak ada perempuan yang masuk ke kamarnya. Lalu, rambut siapa ini? Raka perlahan mengangkat kepalanya, menatap cermin di pintu lemari yang kini tertutup separuh. Memantulkan wajahnya sendiri yang kini terlihat pucat pasi. Dan di pantulan cermin itu, tepat di belakang bahunya. Raka mengerjap. Jantungnya sempat berhenti berdetak sedetik. Dia nengok ke belakang cepat-cepat. Kosong. Cuman ada tembok kusam. Kamar nomor 7. Nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Raka ngehela napas panjang, Aem mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merinding. Dia buang helaian rambut basah itu ke tempat sampah di pojok.
Paling sisa rambut penghuni cewek zaman dulu. Kena rembesan air hujan dari atap kali, makanya basah. Gumamnya pelan. Sekali lagi logika Raka menang. Dia kunci pintu, pergi kerja, dan nyoba ngelupain kejadian aneh pagi itu. Tapi, kalian tahu kan? Kalau kita menyepelekan sesuatu di tempat yang memang berpenghuni, mereka biasanya bakal cari cara lain buat ngasih tahu kalau mereka itu ada. Hari-hari berikutnya, suasana kamar itu makin aneh. Berubah drastis. Kalian pernah ngerasain dingin yang nggak wajar? Bukan dingin karena aci. Raka di kamar cuma punya kipas angin kecil yang suaranya berisik banget. Ngiing. Tapi setiap lewat dari jam 1 malam, suhu kamarnya anjlok. Dinginnya itu nusuk sampai ke tulang. Bikin bulu kuduk otomatis berdiri biarpun Raka udah pakai selimut tebal dan jaket. Terus, baunya. Awalnya samar. Kayak bau bunga melati yang nggak sengaja kecium kalau kalian lewat kuburan sore-sore menjelang maghrib. Tapi makin malam, bau melati itu membusuk, bercampur sama aroma lain. Bau besi karatan, bau darah kering. Anyir banget, sampai bikin mual. Raka sampai bongkar-bongkar kolong kasur, nyari bangkai tikus atau cicak. Nihil, bersih. Dan puncaknya, suara itu mulai muncul. Malam ketiga, Raka lagi rebahan, mata udah setengah merem, capek banget habis lembur di pabrik. Tiba-tiba, srek, 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 suara garukan. Pelan, teratur. Raka buka mata. Suara itu nggak berasal dari plafon. Nggak dari luar jendela. Suara itu datang dari dalam lemari jati di sudut kamar. Srek, Ayah jadi semangat lagi. srek, Aku akan srek. segera pulang. Oh, kedengarannya kayak ada kuku panjang yang lagi ngegaruk-garuk kayu dari arah dalam. Minta dikeluarin. Di titik ini Raka bener-bener lelah. Dia ngusap wajahnya kasar. Dalam hatinya dia menjerit pelan. Gusti, cobaan apa lagi sih ini? Udah kerjaan numpuk, bos marah-marah, kiriman buat ibu di kampung kurang, sekarang tidur aja diganggu tikus sialan. Raka ngedumel sendiri. Dia beneran yakin 100% itu tikus. Tikus got yang lumayan gede nyasar masuk ke lemari dari celah bawah. Awas aja lo besok, gue basmi. Ancam Raka pelan ke arah lemari itu. Dia muter badan, nutup telinga pakai bantal, maksain buat tidur. Logikanya mengalahkan rasa takutnya. Besok sorenya, sepulang kerja, Raka mampir ke warung. Dia beli jebakan tikus kayu yang jepitannya pakai perbesi tajam itu. Sampai di kamar, dia kasih umpan selai kacang. Terus dia taruh hati-hati di lantai dasar bagian dalam lemari jati. Dia tutup pintu lemarinya. Klek. Mati lo malam ini, batin Raka puas. Dia yakin besok pagi hama pengganggu itu udah beres. Tapi tebak apa yang terjadi besok paginya? Raka bangun dengan perasaan menang. Dia jalan ke lemari, buka pintunya lambat-lambat. Dia ngarep lihat bangkai tikus gede kejepit. Tapi yang dia lihat, sukses bikin darahnya berdesir dingin. Jebakan tikus itu nggak cuma menjepret kosong. Jebakan kayu tebal itu patah. Hancur jadi 2 bagian. Perbesinya bengkok parah, melintir nggak karuan. Raka jongkok. Tangannya gemetar waktu ngambil sisa kayu yang patah itu. Otaknya berusaha keras memproses. Tikus segede apa yang bisa matahin kayu setebal ini? Ini mah bukan digigit. Ini kayak diinjak. Atau diremas sama tangan yang kuat banget. Logika Raka mulai retak. Ada rasa takut yang merayap naik perlahan dari perut ke dadanya. Tapi egonya sebagai laki-laki, sebagai anak rantau yang pantang takut, masih berusaha menekan itu semua. Dia buang jebakan hancur itu ke tempat sampah dan berangkat kerja dengan pikiran yang sangat kacau. Malam itu, Raka benar-benar susah tidur. Perasaannya nggak enak. Hatinya gelisah tanpa alasan yang jelas. Sekitar jam 2:30 pagi, Raka kebangun. Kandung kemihnya penuh. Dia harus ke kamar mandi yang letaknya ada di luar lorong kamar. Dia duduk di pinggir kasur, ngumpulin nyawa.
Kamarnya gelap banget, cuman ada cahaya remang kemerahan dari lampu jalanan yang nembus dari celah ventilasi. Suhu kamar dinginnya minta ampun. Napas Raka sampai ngeluarin uap tipis, saking dinginnya. Dengan mata masih berat, Raka berdiri. Dia jalan gontai menuju pintu. Rutenya mengharuskan dia lewat tepat di depan lemari jati kuno itu. Ingat pesan Pak Narto waktu pertama kali Raka datang? Jangan pernah perhatikan cermin di lemari jati itu lebih dari 5 detik kalau kamu kebangun tengah malam. Raka sebenarnya nggak niat ngelihat. Tapi saat dia lewat, dari sudut matanya, dia menangkap pantulan dirinya sendiri di cermin oval yang permukaannya kini berembun karena hawa dingin. Raka menghentikan langkahnya. Entah kenapa, lehernya seakan ditarik untuk menoleh ke arah cermin itu. 1 detik. Di cermin itu, bayangan Raka berdiri menatap balik. Rambut acak-acakan, pakai kaos kutang putih, kedua tangannya lurus ke bawah, menempel rileks di paha. 2 detik. Ada yang salah. Raka mengerutkan dahi. Dia merasa tubuh fisiknya diam 1000 bahasa. Kedua tangannya rileks di samping badan. Tapi, bayangan di cermin itu, 3 detik. Tangan kiri, bayangan di cermin itu, perlahan-lahan terangkat. Kaku, patah-patah. Bunyinya seolah terdengar di kepala Raka. Krek, krek, kayak boneka kayu usang yang ditarik talinya paksa. 4 detik. Napas Raka tertahan di tenggorokan. Matanya melotot lebar. Dia nggak menggerakkan tangannya sama sekali. Tapi bayangan itu kini mengangkat tangannya setinggi dada. Lalu jari telunjuknya yang pucat pasi menunjuk lurus. Menunjuk perlahan melewati bahu Raka. Menunjuk tepat ke arah pantulan kasur Raka di belakangnya. Raka kaku. Otaknya berteriak menyuruhnya lari. Tapi kakinya seolah dipaku ke lantai ubin yang dingin. 5 detik. Raka berkedip keras. Menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Blink. Waktu dia buka mata lagi, bayangan di cermin itu kembali normal. Tangannya lurus ke bawah. Persis kayak posisi tubuh Raka sekarang. Hening. Cuman ada suara detak jantung Raka yang memburu kencang. Deg, deg, deg. Raka menelan ludah yang terasa seperti pasir. Cuma halusinasi orang ngantuk, Rak. Cuman halusinasi. Bisiknya pelan, dengan suara bergetar, mencoba merasionalkan rasa takutnya yang udah diubun-ubun. Dia buru-buru muter badan buat lanjut jalan ke pintu keluar. Nggak mau mikir aneh-aneh lagi. Tapi, baru aja dia melangkah 1 tindak, dari arah kasur di belakangnya terdengar suara gesekan pegas. Kraet, suaranya berat, melengkung ke bawah, seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang baru aja duduk di atas kasurnya. Kalian pernah ngerasa badan kaku, sebegitu kakunya sampai buat nelan ludah aja susah? Itulah yang dirasain Raka malam itu. Suara kriet dari kasur di belakangnya itu nyata banget, bukan halusinasi. Tapi Raka, dasar Raka. Otak logikanya emang batu. Dengan sisa keberanian yang ada, dia nengok pelan-pelan ke arah kasur. Kosong, nggak ada apa-apa. Kasurnya rapi, cuman ada selimut yang tersibak. Raka buang napas kasar, mengusap wajahnya yang basah karena keringat dingin. Sialan, per kasur murahan, bikin kaget aja. Umpatnya pelan. Dia lanjut jalan ke kamar mandi luar, kencing, cuci muka, balik lagi, dan maksain tidur. Tapi sisa malam itu, dia tidur dengan posisi miring, ngebelakangin lemari jati. Dia nggak berani buka mata sampai pagi. Sampai akhirnya, tibalah malam keempat. Malam di mana semuanya berubah total. Malam di mana Raka ngelakuin kesalahan paling fatal yang pernah dia buat seumur hidupnya. Hari itu Raka capek banget. Lembur parah di pabrik. Ditambah lagi dia habis dimarahi mandor karena ada target yang meleset. Badannya pegal linu, kepalanya nyut-nyutan mikirin cicilan motor dan uang bulanan buat ibunya di kampung yang belum cukup.
Waktu dia sampai kosan jam 11 malam, dia cuman pengen satu hal. Tidur nyenyak. Nggak diganggu siapa-siapa. Apalagi diganggu tikus sialan di dalam lemari. Baru aja Raka nutup mata sekitar 1 jam. Suara itu muncul lagi. Tapi kali ini beda. Bukan lagi srek, pelan kayak kemarin. Kali ini suaranya kasar, keras, panik. Serak, serak, serak. Gila, itu bukan suara tikus. Itu suara kuku yang tajam dan keras lagi menggaruk-garuk panik dari dalam pintu lemari kayu jati itu. Kayak ada seseorang yang keperangkap di dalam dan berusaha mati-matian buat keluar. Serak! Serak! Buk! Sekarang ditambah suara gedoran pelan. Raka langsung melek. Matanya merah karena kurang tidur. Rasa takutnya udah hilang. Terkubur di bawah rasa marah yang meluap-luap. Ego dan rasa frustrasinya meledak. Di otaknya cuman mikir, "Gua capek miskin, masa harus kalah sama gangguan ginian? Bangsat. Gua capek kerja banting tulang, hidup susah, sekarang tidur aja nggak dikasih tenang." Raka ngedumel kasar. Dia bangun dari kasur. Tangannya nyamber HP di meja kecil sebelah bantal. Dia lihat jam di layar. Tepat pukul 03.00 pagi. Angka yang seharusnya bikin orang mundur, malah bikin Raka makin nekat. Dia nyalain senter, flashlight, dari HP-nya. Cahaya putih terang membelah kegelapan kamar yang sumpek dan sangat dingin itu. Raka jalan mendekat ke arah lemari jati, langkahnya berat, napasnya memburu penuh amarah. Dia berdiri tepat di depan lemari itu, di depan cermin oval yang berjamur. Tiba-tiba, peringatan Pak Narto, si bapak kos, terngiang jelas di kepalanya. Jangan pernah perhatikan cermin di lemari jati itu lebih dari 5 detik kalau kamu kebangun tengah malam. Raka tersenyum sinis. Emosinya udah nutupin akal sehatnya. Mitos sialan, desisnya. Alih-alih buang muka, Raka malah menantang pantangan itu. Dia arahin cahaya senter HP-nya agak ke bawah biar nggak silau. Lalu dia menatap lurus ke arah cermin itu. Menatap pantulan matanya sendiri yang merah dan penuh amarah. Dia mulai berhitung di dalam hati. 1, 2, 3. Udara di sekitar lemari mendadak turun drastis. Sumpah, ini kayak kalian lagi buka freezer kulkas. Dinginnya nusuk banget ke tulang. 4, 5. Raka nggak berkedip. Dia sengaja menembus batas waktu yang dilarang. Dia mendobrak pantangan. 6, 7. Tepat di detik ke-7, cermin oval itu tiba-tiba mengembun tebal, sangat tebal, sampai menutupi pantulan wajah Raka sepenuhnya. Di balik embun itu, samar-samar, Raka melihat ada bayangan pekat yang bergerak cepat melintas di dalam cermin. Bukan pantulan bayangan di ruangan, tapi sesuatu di dalam cermin itu sendiri. Baunya muncul lagi. Aroma melati layu dan darah kering langsung menyengat hidungnya, bikin Raka nyaris muntah. Tapi Raka udah kepalang tanggung. Darahnya mendidih. Dia letakin HP-nya di atas meja kecil di samping, mengarahkan cahaya senter tepat ke pintu lemari jati. Dengan kasar, dia meraih gagang kuningan itu. "Keluar lo anjing!" teriak Raka tertahan. Dia tarik pintu lemari itu sekuat tenaga. Brak! Pintu lemari terbuka lebar, membentur engsel keras. Raka mundur selangkah, napasnya ngos-ngosan. Kedua tangannya mengepal kuat, siap memukul apapun yang loncat keluar. Tikus raksasa kek, musang kek, atau maling sekalipun. Hening. Gak ada yang loncat keluar. Lemari itu kosong. Baju-baju Raka tergantung rapi di sisi kiri. Tapi, tunggu dulu. Raka menyipitkan mata. Dia ngambil HP-nya lagi, ngarahin cahaya senter ke sudut paling bawah lemari yang berdebu. Di tempat jebakan tikusnya hancur kemarin malam. Di sana, teronggok sebuah bungkusan kain usang. Cukup. Raka menelan ludah. Amarahnya perlahan menguap, diganti dengan rasa penasaran yang mematikan. Dia pelan-pelan berjongkok.
mengulurkan tangannya yang mulai gemetar. Dia menyentuh kain itu. Basah dan lengket. Raka menarik kain itu keluar dari dalam lemari. Saat terkena cahaya senter penuh, barulah dia sadar apa yang dia pegang. Itu bukan sembarang kain. Itu adalah sebuah baju Dister. Warnanya putih lusuh, penuh bercak coklat kehitaman di bagian perut bawah yang Raka sangat yakin. Itu bukan sekadar noda lumpur. Itu noda darah yang sudah sangat lama mengering. Dan di bawah lipatan daster basah itu, ada sesuatu yang jatuh ke lantai. Sebuah foto tua. Tangan Raka bergetar hebat saat memungut foto itu. Di dalam foto itu, tergambar seorang wanita sedang duduk menggendong bayi di depan lemari jati ini. Tapi yang bikin jantung Raka merosot sampai ke perut, wajah wanita di foto itu penuh dengan coretan pulpen hitam. Dicoret dengan sangat kasar dan dalam, seolah-olah orang yang mencoretnya punya dendam kesumat yang luar biasa. Cuman bagian rambutnya yang kelihatan. Rambut hitam, lebat, dan sangat panjang. Persis seperti helaian rambut yang dia temukan di engsel pintu tempo hari. Otak Raka akhirnya berhenti berfungsi. Logikanya hancur berantakan. Ini bukan tikus. Ini bukan halusinasi anak rantau yang kelelahan. Ini nyata. Saat Raka masih membeku menatap foto itu, tiba-tiba, wush, satu hembusan napas yang sangat dingin, sedingin bongkahan es, terasa meniup pelan tepat di tengkuk leher Raka. Hembusan itu membawa bau anyir yang luar biasa pekat, menembus langsung ke paru-parunya. Bulu kuduk Raka meremang semua. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bersamaan dengan itu, lampu senter di HP-nya berkedip cepat. Blink, 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 lalu mati total. Kamar nomor 7 itu mendadak gelap gulita. Hanya ada keheningan yang mencekik. Raka kaku berjongkok menghadap lemari yang terbuka. Dia nggak berani bergerak 1 milimeter pun. Dia bahkan menahan napasnya. Dan di tengah kegelapan pekat yang membungkam itu, dari arah kasur tepat di belakang punggung Raka, terdengar suara yang sangat-sangat jelas. Create. Per kasurnya melengkung ke bawah dengan berat. Ada yang baru saja naik ke atas tempat tidurnya. Kalian bisa bayangin rasanya. Saat rasa takut udah sampai di titik paling puncak, sampai di ubun-ubun, badan kalian seolah nolak buat diperintah. Logika kalian mati total. Itulah yang Raka rasakan saat itu. Dia cuma bisa berjongkok kaku di depan lemari jati yang terbuka lebar, memegang foto tua dan daster basah bernoda darah kering. Napas Raka tertahan di tenggorokan. Dia nggak berani berkedip. Create. Suara per kasur di belakang punggungnya itu terdengar lagi. Kali ini lebih dalam, lebih berat. Lihat itu. Menandakan ada Apa yang terjadi? beban yang benar-benar sedang duduk di atas kasurnya. Pikiran Raka berteriak histeris. Tuhan, tolong. Ibu, maafin Raka. Raka sombong. Raka terlalu angkuh. Semua logika, semua kesombongan sebagai anak kota yang meremehkan hal gaib hancur lebur tak bersisa. Dalam hitungan detik, Raka berubah jadi anak kecil yang sangat ketakutan. Kamar nomor 7 itu kini gelap gulita karena senter HP-nya mendadak mati total. Tapi sialnya, cahaya bulan pucat berhasil menyelinap masuk dari celah ventilasi di atas pintu, menyorot memanjang membelah kegelapan kamar, dan jatuh tepat di area ujung kasur. Dengan sisa-sisa tenaga dan leher yang terasa sekeras batu kerikil, Raka memaksa dirinya menoleh ke belakang. Sedikit demi sedikit, patah-patah, suara tulang lehernya bergemeretak pelan. Dan di sanalah ia melihatnya. Itu bukan tikus raksasa, bukan maling, bukan ilusi optik dari pantulan cermin. Di ujung kasurnya, membelakangi cahaya bulan, duduk sesosok figur perempuan. Dia memakai baju daster putih, daster yang sama persis dengan kain basah yang ada di genggaman Raka sekarang. Lusuh, kotor, dan sobek di beberapa bagian. Rambutnya
Oh Tuhan, rambutnya sangat tebal, hitam legam, basah kuyup, dan menjuntai berantakan ke depan, menutupi seluruh wajahnya hingga ujung rambutnya menyentuh sprei kasur yang kusut. Air hitam kental menetes pelan dari ujung-ujung rambut itu. Tes, tes. Bau anyir, darah, busuk, dan melati layu itu kini sangat pekat, menyumbat paru-paru Raka. Bersumber langsung dari sosok tersebut. Raka ingin menjerit memanggil tolong, tapi tenggorokannya seakan terkunci rapat. Mulutnya menganga, namun tak ada satu pun suara yang keluar. Matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Tiba-tiba, sosok perempuan itu mulai bergetar pelan. Bahunya naik turun secara tidak wajar. Dari balik tirai rambut basah yang menutupi wajahnya, terdengar suara tangisan. Hiks, hiks, hu. Bukan tangisan biasa. Kalian tahu kan suara orang menangis karena kehilangan yang paling dalam? Tangisan ini terdengar sangat pilu, menyayat hati, tapi di saat yang bersamaan sangat menyeramkan. Suara seorang ibu yang hancur hatinya, penuh keputusasaan dan amarah yang tak tersalurkan. Suara tangisan itu menggema pelan di dalam ruangan sempit itu, masuk langsung ke gendang telinga Raka. Lalu, perlahan-lahan, dalam gerakan yang sangat kaku, sosok itu mengangkat kepalanya. Rambut basahnya tersibak sedikit ke samping. Di bawah temaram cahaya bulan yang redup, Raka tidak melihat sepasang mata. Ia tidak melihat hidung. Hanya ada kekosongan pucat yang mengerikan dengan kulit keriput dan sebuah mulut yang menyeringai sangat lebar. Tangisan pilu itu terhenti seketika, hening sejenak, sebelum akhirnya meledak menjadi tawa melengking yang memekakkan telinga. Hihihihihihi. Bersamaan dengan tawa lengkingan khas kuntilanak itu, sosok tersebut tiba-tiba melesat maju. Dia tidak berjalan, dia tidak melompat, melainkan melayang dengan kecepatan luar biasa ke arah Raka, dengan kedua tangan pucat berkuku hitam panjang yang terjulur ke depan. Insting bertahan hidup Raka akhirnya menjebol rasa kakunya. Kesadarannya kembali dengan paksa. Dengan panik luar biasa, dia melempar baju daster dan foto tua itu ke wajah sosok tersebut. Raka merangkak mundur serabutan, menabrak meja kecil sampai terguling dengan suara keras. Tolong, Bapak Kos, tolong! Raka berteriak sejadi-jadinya, suaranya pecah saking takutnya. Dia bangkit berdiri dengan susah payah, kakinya gemetar hebat nyaris tak bisa menopang berat tubuhnya sendiri. Dia berhambur ke arah pintu kamar. Tangannya yang basah oleh keringat dingin meronta-ronta memutar gagang kunci. Tidurlah, ceklek, anakku tersayang. Sialan, kuncinya macet. Kami Sosok itu semakin dekat. Hawa dinginnya sudah membekukan tengkuk Raka. Suara tawanya tepat berada di belakang lehernya. Dengan satu hentakan kasar yang dipenuhi tenaga keputusasaan, Raka menarik kenop pintu sekuat tenaga. Brak! Pintu berderit keras dan terbuka. Raka lari kesetanan keluar kamar. Lorong kos-kosan malam itu sunyi senyap, tak ada satupun pintu kamar lain yang terbuka, meski Raka berteriak kencang. Entah karena para penghuni lain tertidur pulas, atau mereka memang sudah tahu dan terlalu takut untuk keluar. Saking panik dan pikirannya yang sudah kacau balau, Raka tidak berlari ke arah depan menuju gerbang utama. Lorong depan terasa sangat jauh dan gelap gulita. Insting kakinya malah membawanya berlari ke arah berlawanan, menuju pintu belakang kos-kosan yang terbuka separuh, pintu yang berbatasan langsung dengan kebun bambu. Raka menerobos pintu belakang itu, menembus batas tembok, dan langsung terjun ke dalam kebun bambu yang sangat rimbun dan gelap di tengah malam buta. Dia berlari tanpa arah menembus rimbunnya pohon.
Ranting-ranting bambu yang kering mencakar wajah dan lengannya secara brutal, menimbulkan belasan luka gores yang perih memerah. Kakinya tersandung akar dan batu berulang kali. Telapak kakinya berdarah karena dia lari tanpa alas kaki, tapi dia terus bangkit dan berlari liar. Napas Raka terputus-putus parah. Jantungnya memompa darah dengan kecepatan yang menyakitkan dada. Setelah berlari cukup jauh ke tengah kebun, Raka merasa kakinya tak sanggup lagi melangkah. Dia tersungkur jatuh di balik sebuah rumpun bambu besar. Napasnya tersengal-sengal parah. Dia memeluk lututnya dalam gelap, menangis ketakutan layaknya anak kecil. Dia pikir dia sudah selamat. Dia pikir dia sudah jauh dari jangkauan kamar nomor 7 yang terkutuk itu. Suasana kebun bambu mendadak senyap. Hanya ada suara gesekan daun bambu yang tertiup angin malam. Shh. Shh. Namun, saat Raka baru saja menghembuskan napas lega, bulu kuduk di leher belakangnya kembali berdiri tegak. Jauh lebih hebat dari sebelumnya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya kembali membeku. Tepat di telinga kirinya, yang jaraknya tak lebih dari 3 cm. Sebuah hembusan napas yang sangat dingin meniup cuping telinganya dengan lembut, memicu getaran horor ke seluruh saraf tubuh Raka. Diikuti sebuah bisikan parau seorang wanita yang melirih sedih. "Anakku, kenapa kamu lari?" Mata Raka mendelik ngeri. Kegelapan kebun bambu seakan berputar mengelilinginya. Tawa hihihi menggema lagi di kepalanya dengan volume maksimal sebelum akhirnya kesadaran Raka direnggut paksa dan semuanya menjadi hitam kelam. Cahaya matahari pagi yang terik menusuk kelopak mata Raka. Sayup-sayup, dia dengar suara orang ramai berkerumun. Ada yang panik, ada yang teriak manggil-manggil namanya. Waktu Raka buka mata pelan-pelan, hal pertama yang dia lihat adalah wajah pucat Pak Narto, si bapak kos, dan beberapa warga kampung yang mengelilinginya. Raka terbaring lemas di atas tanah basah, tepat di bawah rumpun bambu besar tempat dia sembunyi semalam. Badannya menggigil hebat, penuh luka goresan ranting kering, dan telapak kakinya berdarah. "Alhamdulillah sadar juga kamu, nak." Suara Pak Narto terdengar gemetar. Raka langsung bangun dengan sisa tenaganya, matanya liar menatap ke sekeliling. "Pak, di kamar, Pak. Ada perempuan." Napas Raka putus-putus. Kengerian semalam masih tergambar jelas di otaknya. Tawa melengking itu, wajah pucat tanpa mata itu, hembusan napas sedingin es di telinganya. Pak Narto cuma menghela napas panjang. Wajah tuanya kelihatan penuh rasa bersalah sekaligus sedih. Dia menepuk pundak Raka pelan, menyuruh warga bubar, lalu membantu Raka berdiri. Siang itu juga, tanpa pikir panjang, Raka membereskan semua barangnya. Dia masuk ke kamar nomor 7 ditemani Pak Narto dan 2 orang warga. Raka bahkan gak berani menatap ke arah lemari jati itu. Dia cuma asal masukin baju ke koper, mengunci rapat, dan bersiap pergi. Sebelum Raka melangkah keluar gerbang, Pak Narto menahannya di teras depan. Bapak tua itu menyodorkan segelas teh hangat. "Bapak minta maaf, nak Raka. Bapak nggak bermaksud nyelakain kamu," ucap Pak Narto dengan suara serak. Matanya menerawang jauh, seolah kembali ke masa lalu. "Perempuan yang kamu lihat semalam, itu Ibu Sumi, penghuni kamar nomor 7 bertahun-tahun yang lalu." Raka terdiam, memegang gelas tehnya yang bergetar. Ibu Sumi itu janda miskin. Dia kerja serabutan, cuci baju, setrika, demi nyekolahin anak laki-lakinya satu-satunya sampai ke kota. Anaknya janji bakal sukses, bakal jemput ibunya, bakal beliin rumah yang layak. Pak Narto menelan ludah. Tapi, bertahun-tahun berlalu anaknya nggak pernah pulang. Nggak pernah kasih kabar, boro-boro kirim uang, ditelepon ke tempat kerjanya pun nggak pernah diangkat. Anaknya malu punya ibu kampung yang miskin. Dada Raka tiba-tiba terasa sesak. Kisah itu
rasanya terlalu familiar. Ibu Sumi sakit-sakitan, depresi berat. Lanjut Pak Narto pelan. Setiap malam dia cuma duduk nangis di depan lemari jati itu, menatap foto dia dan anaknya waktu kecil. Sampai akhirnya, dia meninggal di kamar itu, sendirian. Dalam keadaan hati yang hancur berkeping-keping, nungguin anaknya yang nggak akan pernah pulang. Deg. Jantung Raka seolah berhenti berdetak. Kata-kata Pak Narto barusan menamparnya dengan sangat keras, menghancurkan semua ego dan kesombongan yang selama ini dia bangun. Raka teringat ibunya di kampung. Kapan terakhir kali dia menelepon? Sebulan yang lalu? 2 bulan? Dia selalu beralasan sibuk lembur, capek kerja, pusing mikirin cicilan motor dan gaya hidup kota. Padahal ibunya di sana mungkin cuma nunggu suaranya. Nunggu kabar anaknya sehat-sehat aja. Raka pamit. Dia langsung mencari kontrakan baru yang sedikit lebih mahal, asalkan terang, ramai, dan nggak punya sejarah kelam. Sore harinya, di kamar barunya yang catnya masih putih bersih, Raka duduk di tepi kasur. Dia menatap layar HP-nya lama. Dengan tangan gemetar dan mata yang sudah berkaca-kaca, dia menekan nomor kontak bertuliskan ibu. Telepon tersambung. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara parau, namun lembut menjawab dari seberang sana. Halo, Raka? Anakku, Le. Tumben telepon sore-sore. Kamu sehat kan? Inak. Mendengar suara ibunya, pertahanan Raka hancur total. Dia menangis sejadi-jadinya layaknya anak kecil. Ibu, maafin Raka, Bu. Raka minta maaf. Raka sombong, Raka sibuk sendiri. Raka lupa sama ibu. Suaranya bergetar hebat di sela-sela isak tangis. Di ujung telepon, ibunya ikut menangis pelan, tapi suaranya penuh dengan kelegaan dan kehangatan. Sst, nggak apa-apa, Nak. Ibu nggak pernah marah. Asal kamu sehat, selamat di rantau orang, ibu udah tenang. Kapan-kapan kalau libur, pulang ya, Nak. Ibu masakin sayur lodeh kesukaanmu. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun merantau, Raka merasa beban berat di pundaknya terangkat. Ada kelegaan yang luar biasa. Dia sadar, hantu dan teror paling menakutkan sebenarnya bukanlah sosok kuntilanak di kamar itu, melainkan penyesalan karena menyia-nyiakan orang tua saat mereka masih ada. 1 minggu kemudian, kehidupan Raka kembali normal. Kamar barunya sangat nyaman. Nggak ada hawa dingin. Nggak ada bau anyir darah atau melati busuk. Semuanya terang benderang. Dia juga sudah mulai rutin menyisihkan waktu untuk menelepon ibunya setiap malam. Malam ini, Raka lembur ngerjain laporan di laptopnya. Jam menunjukkan pukul 02.45 pagi. Suasana kos-kosan barunya sangat sunyi. Raka meregangkan badan, menyeruput kopi sasetnya yang mulai dingin. Dia tersenyum kecil melihat tumpukan bajunya yang kini tersimpan rapi di dalam lemari plastik baru berwarna biru muda yang dia beli di pasar kemarin. Nggak ada lagi lemari jati tua yang menyeramkan. Raka bersiap mematikan laptop untuk tidur. Namun saat tangannya meraih mouse, gerakannya terhenti. Suasana kamar yang tadinya hangat tiba-tiba terasa meremang. Bulu kuduk di lengannya berdiri serentak. Dan di tengah keheningan malam itu, dari arah sudut kamar, dari dalam lemari plastik birunya yang baru, terdengar sebuah suara. Sangat pelan, tapi sangat jelas. Srek, srek, srek. Seperti ada kuku panjang yang sedang menggaruk dinding plastik dari arah dalam. Minta dikeluarkan. Lalu, bau melati layu itu pelan-pelan memenuhi seisi ruangan. Nah, gimana menurut kalian? Kalian punya barang bekas atau mungkin lemari tua di sudut kamar yang jarang kalian buka? Coba deh, malam ini sebelum tidur, cek dulu ke dalamnya. Siapa tahu, selama ini bukan cuma baju kalian yang ada di sana. Siapa tahu, ada yang lagi nungguin kalian buka pintunya.
Kalau cerita Raka ini bikin kalian merinding, atau bikin kalian langsung pengen peluk ibu kalian sekarang juga, jangan lupa share, kasih komentar kalian di bawah, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor santai tapi tegang lainnya. Sampai jumpa di teror berikutnya. Selamat malam, dan jangan lupa tutup lemari kalian rapat-rapat.